Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan insyaAllah akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan masih di bagian hikmah yang ke-16. Beliau Syekh Ibnu Athaillah Sakandari mengatakan, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimadadihi wa hafadha alaina bibarakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Qala kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yutasawwar, bagaimana bisa dibayangkan, ayyuhjibahu syai'un, sesuatu akan menghalangi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah lebih dekat kepadamu min kulli syai'in, dari setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insan, sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami mengetahui apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh dirinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat kepadanya, min hablil warid, daripada urat nadi yang ada di leher, dari hablil warid. Dalam ayat ini menerangkan bahwasanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang terbersit dalam hati kita, bukan hanya apa yang kita sampaikan. Bahkan Allah mengetahui apa yang hati kita bicarakan. Yang kita dengar, kadang-kadang orang itu tidak sampai mengatakan sesuatu. Proses dia berpikir, merenung, itu kadang-kadang hanya ada dalam hati, ada dalam, disebutkan di sini, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, ada dalam dirinya. Allah mengetahui hal itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat yang ada di leher. Artinya apa? Kalau kita mengetahui hikmah ini dan ayat ini, bahwasanya kita sangat begitu dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga redaksi dalam Al-Quran disebutkan Allah lebih dekat kepada manusia itu dari urat lehernya sendiri. Urat leher itu atau nadi yang ada di leher ini sangat dekat dengan manusia. Bayangkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Artinya apa? Allah mengetahui zahir dan batin daripada manusia. Semua hal, tidak ada yang terkecuali. Nah, kalau kita menghayati ayat ini, menghayati hikmah ini, sehingga seharusnya ini menjadi kesadaran bagi kita bahwasanya dalam setiap gerak-gerik kita, gerak-gerik yang ada dalam hati kita, bersitan hati kita, bahasa Jawanya itu kretek ya. Setiap ada bahasa dalam hati kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Bahkan niat yang tersembunyi oleh manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya. Tidak ada yang samar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana zat yang begitu dekatnya, zat yang sangat dekat dengan kita, bisa menjadi hijab antara kita dengan Allah, padahal Allah sangat dekat dengan manusia.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya minkum dari kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi engkau tidak mengetahui. Kita tidak mengetahui bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui zahiran dan batinan dari sisi manusia. Andaikan kita menghayati ayat ini, tentunya kita akan sadar bahwa setiap gerak-gerik kita ketika hidup di dunia ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya kita dengan Allah sehingga harusnya kita setiap hari menghayati kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita menghayati kehadiran Allah di setiap gerak-gerik kita, ini akan menjadi kontrol bagi manusia. Menjadi kontrol ya. Kita diawasi mana? Bukan hanya Allah. Bahkan Allah mengutus malaikat untuk mencatat semua hal yang dilakukan oleh manusia. Kiraman katibin ya. Para penulis penulis amal manusia. Itu diutus juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diutus malaikat, Allah pun juga mengawasi kita. Jadi banyak hal yang kemudian membuat kita merasa diawasi. Malaikat selalu bersama manusia kecuali dalam beberapa keadaan. Ada yang tahu dua keadaan malaikat tidak mempersamai manusia? Kapan? Pertama, ketika kita masuk kamar mandi. Manusia kan kadang-kadang kamar mandi nggak pakai baju apa, itu malaikat berhenti. Makanya adabnya masuk kamar mandi itu kaki kiri yang didahulukan. Kaki kiri. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan jin perempuan. Masuk pakai kaki kiri, keluar nanti pakai kanan. Nah, ketika kita baca doa, malaikat nggak ikut sama kita. Yang kedua, kapan malaikat tidak bersama dengan manusia? Ada yang tahu? Kapan? Ya, ketika manusia berhubungan suami istri. Nah, makanya doa Allahumma jannibna wa jannibis syaitana mimma razaqtana ya. Malaikat enggak bersama kita, makanya kita baca doa Allahumma jannibna wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Kita mohon perlindungan dari Allah dari setan. Kalau kita tidak membawa Allah dalam setiap gerak-gerik kita, ketika kita tidak baca doa ketika makan, setan pun ikut makan. Makanya pernah ada kejadian itu. Makanya kita kalau baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau lupa baca doa di awal makan, kita disunahkan baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, itu Rasulullah pernah melihat, sudah diajarkan doa ini kepada sahabat. Itu katanya sahabat lupa makan, di pertengahan dia makan baca bismillah fi awwalihi wa awwalihi. Itu katanya setan yang ikut makan langsung muntahkan itu makanan. Itu dia. Nabi kok bisa lihat ya? Nabi adalah punya mukjizat. Beliau bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Nah, makanya juga kalau sampai enggak berdoa ketika berhubungan dengan istri, jangan-jangan setan ikut. Jadi dengan setan ikut itu ya. Makanya baca doa itu. Allahumma jannibna, ini perlu hafal, ini wajib ya. Jangan-jangan nanti bahaya anak kita wajib hafal. Allahumma jannibna wa jannibis syaitan mimma razaqtana. Enggak hafal Ustaz bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya sebut nama Allah, baca doa-doa itu. Selesai alhamdulillah. Selesai alhamdulillah. Jadi gampang saja ya dalam semuanya. Bismillah itu semua hal Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba, dan ada Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, raqiba, maha mengetahui. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Wa in tajhar bil qawli, apabila engkau
mengeraskan dengan perkataan itu, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sesuatu yang sir, yang samar, wa akhfa, dan yang lebih samar. Allah dekat dengan kita. Bagaimana sesuatu yang dekat ini kita bisa terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena kesombongan kita. Manusia itu adalah hamba Allah, adalah makhluk Allah. Allah sangat dekat dengan kita, maka seharusnya kita bisa merasakan kehadiran Allah dan menuntut manusia untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan ada yang tidak beriman, maka dia terhijab dengan kesombongannya. Wa qurbuhu ta'ala qurbu ilmin wa ihatah wa syuhud. Wa qurbuhu ta'ala, dan dekatnya Allah Ta'ala kepada kita itu qurbu ilmin, adalah kedekatan pengetahuan Allah, wa ihatah, dan pengawasan Allah, wa syuhud, dan penyaksian Allah. Bukan Allah itu kemudian dekat dibayangkan seperti dekatnya saya dengan mikrofon ini, dekatnya saya dengan meja ini, dekatnya saya dengan Anda. Allah itu tidak. Allah itu yang menciptakan ruang dan waktu. Maka tidak mungkin Allah diselimuti oleh ruang dan waktu. Allah ada sebelum zaman, tempat ini ada. Tempat ini Allah yang menciptakan. Waktu ini Allah yang menciptakan. Tidak mungkin Allah diliputi oleh ruang dan waktu. Allah ada sebelum adanya ruang dan waktu itu. Makanya bukan kedekatan kemudian dekatnya fisik. Allah dekat sama kita, kita merasakan ada sih, bukan. Tapi itu adalah pengetahuan Allah, kemudian syuhud, penyaksian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah begitu dekatnya dari kita. La qurba masafah, kedekatan Allah bukanlah kedekatan yang ada jaraknya. Idz la masafata bainaka wa bainahu, karena tidak ada jarak antara kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, wa taqaddama fil hadis, wa inna Allah ma halla fi syai'in wa la ghaba an syai'in, sesungguhnya Allah tidak menempati sesuatu, wa la ghaba an syai'in, dan tidak pernah ghaba itu hilang dari sesuatu. Allah itu begitu ya. Makanya kita dalam memahami misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam itu turun, yanzilu rabbuna, bahasanya begitu dalam hadis. Apakah kita mengartikan Allah benar-benar turun, zatnya ada setiap sepertiga malam? Kalau kita pahami seperti itu, maka nanti bingung kita ketika mengetahui bumi itu bundar, ketika di Indonesia sedang terjadi malam, di Amerika kira-kira sekarang sedang siang. Berarti kalau Allah Subhanahu wa ta'ala turun di Indonesia di sepertiga malam, berarti sedang tidak ada di Amerika. Berarti orang Amerika bebas dari pengawasan Allah. Bagaimana memahaminya? Yang turun itu adalah rahmatnya Allah. Maka di sepertiga malam itu turun rahmat Allah. Barang siapa yang beristighfar, dikabulkan istighfarnya. Barang yang berdoa, berdoanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian Allah turun seperti turunnya kita naik tangga itu. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah itu berbeda dengan hawadis, berbeda dengan sesuatu yang baru. Kita manusia ini sesuatu yang baru, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda 180 derajat dengan situ. Kalau kita membayangkan Allah, kaidahnya adalah mahma tasawwarta fi balik wallahu bi khilafi dzalik. Kalau kita membayangkan Allah seperti sesuatu, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dari seperti itu. Dalam pikiran kita Allah seperti besar, tidak, Allah tidak seperti itu. Allah duduk di kursi, naudzubillah, Allah tidak seperti itu. Allah seperti asap, naudzubillah, Allah tidak seperti itu. Apalagi ada, anak dulu saya waktu masih kecil itu, ada ibu-ibu tanya, Ustaz, saya kalau sholat mata saya merem, katanya. Itu boleh enggak? Tuntunannya dalam Islam, kalau sholat jangan merem. Kemana arah pandangan kita? Arah pandangan kita adalah ke arah sujud kita, bukan kanan, bukan kiri, apalagi ngelirik-ngelirik ada yang ada di tembok, apalagi menghadap ke atas. Kalau merem itu bahaya. Kalau merem malah kita bayangkan macam-macam. Jadi kita melihat
tempat sujud itu, melihat ke bawah gitu ya. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, al-haqqu ta'ala laisa min syai'in. Allah Subhanahu wa taala tidaklah dari sesuatu, wala fi syai'in, dan tidak berada di dalam sesuatu, wala fawqa syai'in, tidak berada di atas sesuatu, wala tahta syai'in, tidak berada di bawah sesuatu. Idz law kana min syai'in lakana makhluqan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala tercipta dari sesuatu, niscaya dia adalah sebuah makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menciptakan. Wujudnya Allah Subhanahu wa taala dalam Islam disebut dengan wajibul wujud, zat yang wajib ada. Dan semua hal selain Allah itu Allah yang menciptakan. Innallaha khaliqu kulli syai'in. Sesungguhnya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka tidak benar kalau ada yang kemudian bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Allah itu zat yang qadim, yang maha awal, yang maha akhir. Allah tidak diciptakan, eksistensinya ada, sedangkan yang lain termasuk kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada orang mengandaikan Allah itu diciptakan, kemudian yang menciptakan Allah, siapa yang menciptakan? Terus enggak selesai-selesai sampai ke belakang, mustahil. Pasti ada satu titik, ada nuqtatul wujud. Di situ Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan wajibul wujud. Dalam bahasa akademis disebut prima causa. Makanya dalam istilah-istilah kalau belajar fisika ada teori Big Bang, ada satu ya, begitu ya. Langit dan bumi dulunya satu, kemudian itu adalah teori yang diciptakan manusia. Tapi yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, yang disebut zat wajibul wujud. Maka wujudnya Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan wujudnya manusia itu tidak bisa dibandingkan sama sekali. Allah Subhanahu wa taala itu wujudnya, adanya Allah itu adalah zati. Memang eksistensi Allah itu ada. Sedangkan manusia itu diciptakan dari ketiadaan. Pernah ada satu titik di tahun mungkin 1930 Anda sekalian belum diciptakan. Kita pernah ada dalam ketiadaan. Bagaimana sesuatu yang baru diciptakan mau disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa disandingkan. Jauh begitu. Maka disebutkan oleh Sayyidina Ali, andaikan Allah tercipta dari sesuatu, maka disebut makhluk. Allah bukan makhluk. Walau kana fawqa syai'in lakana mahmulan. Andaikan Allah berada di atas sesuatu, maka niscaya Allah adalah sesuatu yang bisa ditopang. Walau kana fi syai'in lakana mahsuran. Andaikan Allah berada di dalam sesuatu, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala itu akan terbatas. Makanya ada ayat dalam Al-Qur'an itu, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah, kalau teks terjemahannya yang katanya sudah mau dirubah oleh ya termasuk timnya Gus Baha, timnya Kemenag. Kalau Anda baca Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, kemudian diartikan Allah bersemayam. Itu kemudian banyak yang kemudian perlu diedit di situ ya. Terjemahan tersebut kuranglah tepat. Andaikan Allah memang ada di dalam arsy, berarti Allah itu zat yang kemudian terbatas karena bisa berada di dalam arsy. Bagaimana mengartikan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa? Bahwasanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menguasai arsy itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebuah zat yang menciptakan segala sesuatu butuh kepada sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Wallah, enggak mungkin. Walau kana fi syai'in lakana mahsuran. Andaikan Allah berada di dalam sesuatu, niscaya zatnya akan terbatas. Walau kana tahta syai'in lakana makhfuran. Andaikan Allah Subhanahu wa taala berada di bawah sesuatu, maka niscaya dia akan sesuatu yang makhur, terkalahkan. Wakila lahu, dikatakan bagi Sayyidina Ali, yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wahai anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina kana rabbuna aw hal lahu makan? Ada yang bertanya, wahai Sayyidina Ali, di mana Tuhan sekarang? Apakah Tuhan punya tempat? Ditanya seperti itu Sayyidina Ali, fataghayyara wajhuhu wa sakata sa'ah. Akhirnya ditanya seperti itu, Sayyidina Ali berubah wajahnya, kemudian beliau terdiam. Apa kata Sayyidina Ali?
Tsumma qala qaulukum ainallah. Perkataan kalian ainallah, di mana Allah, su'alun an makan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan menanyakan tempat. Wa kana Allah wala makan. Sedangkan Allah itu sudah ada dan tidak ada tempat pada waktu itu. Jadi ditanya Sayyidina Ali, sekarang Allah di mana? Apakah dia punya tempat? Berubah wajahnya Sayyidina Ali, kemudian dijawab, Allah itu sudah ada, sedangkan tempat belum ada, belum diciptakan. Tsumma khalaqaz zaman wal makan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan zaman, menciptakan waktu, wal makan, dan tempat. Wa huwa al-an kama kana. Dan sekarang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu, duna makan wala zaman, dan Allah ada dengan tanpa makan wala zaman, dengan tanpa tempat, dengan tanpa zaman. Nah, ini adalah tauhid yang harus kita pahami. Makanya disebutkan dalam beberapa nazam, awal wajibin alal insani ma'rifatullah bistiqani. Salah satu yang paling wajib bagi manusia pertama kali adalah ma'rifatullah bistiqani, ma'rifat, mengenal Allah, bistiqani, dengan keyakinan. Makanya jangan sampai salah. Apalagi mengajari anak kita ketika dia tanya, "Bapak, siapa yang menciptakan Allah?" Kalau enggak bisa jawab, jangan dijawab, nanti malah bulet. Sudah, serahkan kepada guru yang ngajar tauhid saja, dipondokkan, atau tanya kepada ustadz begitu ya. Nanti kalau dijawab ngawur, malah anaknya tersesat nanti. Nah, ini adalah salah satu tauhid. Makanya kita disebutkan di zikiran di musola, sekarang jarang saya dengar. Ketika saya kecil itu mesti dibaca wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Itu yang dibaca dulu seperti itu. Itu adalah bentuk kearifan lokal di Indonesia, mengajarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 itu. Cuman kadang-kadang santri itu ya kadang-kadang hafal, kalau dia enggak lanjut belajarnya tidak paham maksudnya itu. Kemudian yang terakhir dari hikmah yang ke-16, beliau mengatakan, kaifa yutasawwar ayyuhjibahu syai'un walaulahu lamma dhahara wujudu kulli syai'in. Kaifa yutasawwar ayyuhjibahu syai'un. Bagaimana bisa dibayangkan Allah akan terhijab, sesuatu akan menghijab Allah, akan menghalangi Allah. Walaulahu lamma dhahara wujudi kulli syai'. Andaikan bukan karena Allah, tidak akan zahar, tidak akan tampak wujudu kulli syai', wujudnya setiap sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin terhijab oleh sesuatu, karena Allah lah penyebab wujud daripada setiap sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqa kulli syai'in faqaddarahu taqdira. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah yang kemudian menentukan ukurannya. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap segala sesuatu telah kami ciptakan biqadarin, dengan ukuran tertentu. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang sangat detail. Fakullu ma dhahara fi alami syahadah fahuwa faidun min alamil ghaib. Segala sesuatu yang tampak di alam syahadah, alam yang kita lihat ini, alam nyata ini, fahuwa faidun min alamil ghaib, itu adalah sebuah faid, sebuah rahmat atau kelebihan dari alam ghaib. Di antara tanda orang beriman itu adalah alladzina amanu bil ghaib, adalah orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Kita sekarang berada di alam syahadah, tetapi dikatakan di sini alam syahadah ini adalah sebuah limpahan dari alam ghaib. Alam ghaib itu lebih dahsyat, banyak hal yang tidak kita ketahui. Alam malaikat, Allah Subhanahu wa taala, bahkan jin saja kita enggak tahu. Jin saja kita enggak bisa. Ada jin itu ada, dia taklif ya, mempunyai taklif, artinya dia mempunyai beban juga untuk beriman kepada Allah. Jadi ada jin itu yang muslim, ada jin yang kafir. Jin itu juga makan dan minum, jin itu juga melakukan bisa berhubungan seksual, dan juga beranak pinak, dan bisa mati. Makanya disebutkan hati-hati jangan kencing sembarangan, termasuk kencing di lubang-lubang. Kalau bukan rumahnya jin, nanti bisa
rumahnya ular. Bahaya. Jangan kencing di lubang-lubang. Yang kedua, termasuk makanannya jin itu adalah tulang. Tulang itu makanannya jin. Makanya dalam bab-bab fikih itu kita boleh beristinja, boleh dengan air atau batu. Tapi jangan beristinja dengan tulang, karena tulang itu adalah makanan daripada saudara-saudara kita dari jin. Nanti jinnya marah, bahaya gitu. Karena jin ini bisa berubah bentuk, kemudian ya seperti yang kita tahu. Jin yang kafir ya setan itu mereka jin-jin yang kafir ya. Makanya qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi jin itu ada. Tetapi kalau gendruwo, kuntilanak, grandong yang ada di Indonesia itu hanya buatannya orang Indonesia, termasuk tuyul. Apakah ada orang bisa menguasai jin? Ada. Dulu ada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengumpulkan bala tentara jin dan manusia. Kalau sekarang ada yang bekerja sama dengan jin tapi bahaya ya. Jin itu sama kayak kita, ketika kerja sama orang ingin timbal balik pesugihan, pasti nanti anaknya yang meninggal, apanya yang meninggal, karena jin mintanya macam-macam. Memang ada ilmu-ilmu seperti itu ada. Ada orang minta kabar dari jin, ya bisa benar bisa salah. Makanya disebutkan dalam Al-Quran itu bintang ke bintang yang ada di atas itu diambil apinya itu menjadi dilemparkan untuk jin yang kemudian mencuri dengar di alam sana ya, di alam malaikat. Memang ada jin itu. Ya alamul ghaib. Kita percaya dengan hal itu, termasuk malaikat. Kita tidak bisa melihat malaikat. Wa kullu ma baraza fi alamil malakut fahuwa faidun min bahril jabarut. Segala sesuatu yang tampak di alam malakut itu adalah limpahan dari alam jabarut. Jadi ada istilahnya alam malakut, ada alam jabarut. Kalau kita alam syahadah, manusia itu hidup di alam syahadah. Alam malakut itu apa? Ya alamnya jin, alamnya malaikat yang tidak bisa kita lihat, sesuatu yang gaib itu. Kalau alam jabarut adalah alam ilahi, Allah Subhanahu wa taala, sifat kudrahnya Allah, iradahnya Allah gitu. Jadi memang ada 3 jenis alam. Ada alam syahadah, ada alam malakut, ada alam jabarut, dan kita harus beriman kepada ketiga ini. Tidak semua hal yang tidak kita lihat itu kita katakan tidak ada. Tidak benar gitu. Jadi misalkan ada tokoh nasional bilang, "Anda ini siapa? Sudah pernah ke akhirat tak? Kok jelaskan akhirat sangat detail?" Ada seperti itu. Karena kebodohan dia, kita dianggap terlalu mendetailkan akhirat. Ada hadisnya tentang peristiwa padang mahsyar, itu kita dikatakan seperti itu. Ya pantas saja mungkin beliau tidak belajar mendalam tentang Islam. Anda ini siapa? Sudah pernah mati, sudah pernah ke akhirat, sudah tahu akhirat seperti apa? Ya, kita jawab bagaimana? Kita bilangnya begini. Nabi Muhammad SAW itu kita yakini bahwa beliau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau orangnya adalah orang yang jujur. Selama 40 tahun tidak pernah berdusta tentang sesuatu yang remeh. Apakah mungkin Nabi Muhammad dalam hal yang remeh aja dalam kehidupan itu tidak pernah berdusta? Beliau akan berdusta tentang hal yang lebih besar, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi semua sepakat itu Nabi Muhammad Al-Amin, orang yang terpercaya. 40 tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, Al-Amin. Beliau mengkhabarkan sesuatu bahwasanya ada loh surga, ada neraka, ada jin. Maka kita mengamini hal itu. Bukan kemudian Nabi itu bohong, tidak. Beliau itu sudah pernah di-Isra' Mi'rajkan dan melihat semua hal itu. Semua hal itu sudah pernah dilihat oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan bukan hanya Nabi, orang-orang soleh, wali-wali itu kadang-kadang juga diperlihatkan sebagian dari alam ghaib ini. Jadi yang tidak ada itu belum tentu mustahil. Manusia saja ini kadang-kadang sering tertipu. Ada istilahnya penyakit apa?
buta warna. Itu ada beberapa warna yang tidak bisa ditangkap oleh mata orang tersebut, jadi terlihat sama semuanya. Artinya sesuatu yang sudah tampak jelas, kadang-kadang manusia pun tertipu karena dia sakit. Beberapa warna yang ada di cahaya putih yang kita lihat dari cahaya matahari itu kan sebenarnya adalah gabungan dari Meijingku Hibiniu itu, merah jingga itu. Tetapi ada beberapa warna yang range yang seperti warna ultraviolet atau warna-warna tertentu yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita. Apakah kalau kita tidak bisa menangkap dengan panca indera kita katakan itu enggak ada? Enggak mungkin ya. Sinar X dan lain-lain itu ada, tapi kita yang tidak bisa menangkap. Terlalu lemah manusia itu. Termasuk juga pendengaran kita. Pendengaran kita itu dibatasi dari frekuensi tertentu sehingga tidak bisa mendengar lebih rendah atau lebih tinggi. Soundhoreg bagaimana? Ya berarti masih bisa dengar. Buktinya masih bisa goyang-goyang. Contohnya apa? Kalelawar. Kalelawar itu malam-malam gelap. Itu kok tahu di sana ada jambunya bapak siapa, lupa nggak dipanen. Pakai apa itu? Matanya lawang malam gelap, nggak ada lampu. Dia pakai gelombang suara. Kita kok nggak dengar, itu dipantulkan akhirnya balik lagi. Kita nggak dengar, karena telinga kita tidak sampai untuk mendengarkan gelombang suara itu. Apakah kita katakan suara yang dipancarkan oleh kelelawar itu nggak ada? Enggak. Kita aja nggak. Artinya apa? Pancar indera kita ini sangat-sangat terbatas, sehingga nggak boleh kita katakan pokoknya yang ghaib, semua yang ghaib itu nggak ada, nggak benar. Buktinya di dunia aja sekarang kita banyak melihat banyak warna yang tidak bisa ditangkap oleh mata kita, banyak suara yang tidak bisa kita tangkap. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita paham seperti itu, kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya penting kita mempunyai iman ini. Bahkan Rasulullah memuji kita. Kita enggak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun bukti-buktinya ada, bukti-bukti Nabi Muhammad itu ada, bekasnya itu ada. Termasuk beberapa peninggalan beliau. Sandal beliau itu masih ada. Ini kalau Anda jalan-jalan ke Turki, itu ada museum namanya Topkapi. Di situ peninggalan-peninggalan Rasulullah tersimpan dengan rapi. Kenapa kok bisa ada di Turki, kok nggak ada di Saudi? Karena dulu Saudi Arabia itu termasuk daerah Ottoman, daerah Turki Utsmani, yang sekarang Erdogan itu. Jadi dulu dibawa semua peninggalan-peninggalan Rasulullah ke Turki, karena penguasanya pada waktu adalah Turki Utsmani atau bahasa Inggrisnya Ottoman itu. Jadi ada semua di sana, sandalnya Rasulullah, bajunya Rasulullah, beberapa hal yang dimiliki Rasulullah itu ada dan terbukti valid ya, termasuk sandal beliau itu ada. Tapi kita nggak pernah bertemu dengan Rasulullah secara langsung, tapi bukti-buktinya termasuk mukjizat beliau yaitu Al-Quran sampai sekarang masih bisa kita baca. Ini adalah peninggalan Rasulullah SAW yang terbesar ya. Aku tinggalkan bagi kalian, kalau kalian memegang teguh hal tersebut tidak akan tersesat selamanya. Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan dari hikmah yang ke-16. Ini sudah yang terakhir. Ada lagi kata terakhir dari beliau ya. Beliau mengatakan begini. Ya ajaba kaifa yadhharu al-wujud fil adam am kaifa yathbutu al-hadis ma'a man lahu wasful qidam. Ya ajaba, mengherankan sekali. Kaifa yadhharu al-wujud fil adam. Bagaimana wujud sesuatu yang ada itu bisa timbul dari ketiadaan. Am kaifa yathbutul hadis ma'aman lahu wasful kitab. Bagaimana kita bisa menyandingkan sesuatu yang hadis, sesuatu yang diciptakan dengan sesuatu yang mempunyai sifat terdahulu. Jadi kita dibanding Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibandingkan sama sekali. Wujud kita itu kalau bukan karena inayah dan pertolongan Allah menciptakan kita dan sampai sekarang masih memberikan inayah pertolongan kepada kita, kita tidak akan pernah ada dalam wujud, dalam keadaan ini.
kita sekarang bisa berkumpul di sini, ini semua ada pancaran daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua wujud kita akan sirna, termasuk alam semesta ini. Kalau bukan karena Allah yang kemudian melakukan penjagaan, niscaya semuanya sudah hancur lebur, ya. Semuanya sudah hancur lebur. Maka mengherankan sekali, kata beliau, bagaimana seseorang